Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Oke, kembali lagi di episode pengenalan komponen. Kali ini kita akan kenal lebih dekat dengan transistor NPN dan PNP. Oke, sebelumnya kita sudah belajar terkait beberapa komponen yang lain ya. Selanjutnya kita ke tahap berikutnya, yaitu berkenalan dengan salah satu komponen yang sifatnya nanti digunakan untuk pengendali, yaitu adalah transistor ya. Nah, ini kita bisa perhatikan di sebelah kiri ini ada macam-macam transistor ya, dari bentuk-bentuknya yang mungkin lebih sering kita ketemu di beberapa komponen transistor ini yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau umumnya mungkin teman-teman mesti sering banget ketemu kalau di sound system itu ya, itu ketemu dengan potensio transistor yang bentuknya bulat dan besar seperti ini, atau kalau sebutannya anak audio itu bilangnya transistor jengkol gitu ya. Nah, ada beberapa macam transistor yang lainnya seperti yang di bagian bawah di sini ada namanya IGBT gitu ya. Itu biasanya dikenal nanti di bagian drive untuk tegangan tinggi seperti itu. Dan ada transistor-transistor yang bentuknya makin kecil yang mungkin ditemuin lebih banyak di controller yang kecil-kecil seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan berkenalan juga terkait dengan transistor ini ya, dari macam-macam jenisnya nanti, tapi kita akan lebih spesifik memfokuskan materinya kita batasi hanya cukup sampai dengan BJT aja, atau lebih tepatnya nanti berkaitan dengan transistor yang memiliki polaritas NPN dan PNP. Nah, ini ada dua simbol terkait dengan transistor NPN dan PNP ya, yang membedakan antara di bagian base-nya. Nah, base-nya itu terhadap siapa dia menjadi triggernya gitu ya. Bisa kalau NPN nanti lebih fokus ke positif ya, triggernya adalah tegangan polaritas positif. Kalau PNP itu nanti masuknya ke triggernya itu berunsur negatif. Nah, itu seperti apa sih nanti dan bagaimana kita bisa menganalisis cara kerja dari transistor NPN dan PNP ini, dan terkait dengan implementasi, pengaplikasian, dan fungsinya seperti apa. Oke, kita lanjutkan, yaitu terkait dengan jenis-jenis transistor ya. Jadi jenis-jenis transistor itu ada banyak banget gitu ya. Kita klasifikasikan di sini ada 4 kelas ya, atau sebenarnya ada tambah satu lagi mungkin IGBT gitu ya. IGBT atau gabungan antara transistor bipolar dengan yang MOSFET gitu. Cuman kita di sini akan kenalan dulu, biar kita familiar dulu lah ya. Ini yang pertama kita akan kenalan dengan transistor bipolar. Itu adalah transistor yang memiliki polaritas NPN dan PNP. Nah, biasanya nanti unsurnya itu kita akan kenal unsurnya adalah BCE atau biner, kolektor, dan emitor gitu. Dan sedangkan berikutnya ada nanti namanya ada transistor JFET, terus ada transistor MOSFET gitu ya. Dan terakhir ada UJT dan IGBT yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk JFET sendiri di sini tidak lagi kita sebutnya NPN dan PNP, tapi kita sebutnya adalah N channel, P channel gitu ya. Nanti di MOSFET juga sama, ini masih satu golongan ya itu ya. Nanti ada N channel, P channel gitu ya. Terus secara penulisannya itu juga per kakinya bukan lagi seperti bipolar yang biner, kolektor, emitor, tapi di sini nanti kita akan kenal istilah gain, drain, source gitu ya. Cuman kita nanti akan lebih fokuskan pada prinsip kerja dan cara kerja di transistor bipolar. Walaupun nanti yang jelas untuk transistor jenis JFET, MOSFET itu hampir mirip-mirip ya. Cuman memang lebih karakteristiknya dari triggernya yang nanti membedakan, dan fungsionalnya untuk tegangan-tegangan tertentu yang membedakan kapasitasnya di situ. Tapi pada intinya nanti kita akan lebih mendalami di transistor bipolar ini itu sebagai dasar untuk kita memahami bagaimana peranan transistor ini sebetulnya secara fungsinya, terus penerapannya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal jenis-jenis transistor ini,
Nah, untuk fungsi utama transistor kita akan ada 8 ya, 8 fungsi di sini ya, dari sekian banyak beberapa fungsi yang lainnya, tapi di sini kita fokuskan untuk kenalan di 8 fungsi utama dari transistor. Yang pertama adalah sebagai penguat sinyal atau amplifier gitu ya. Terus yang kedua ada saklar elektronik switch gitu. Terus kemudian ada 3 regulator tegangan. Terus kemudian ada osilator ya, pembangkit frekuensi seperti itu. Terus ada penguat operasional atau op-amp gitu. Terus kemudian ada driver motor, kemudian penguat daya dan rangkaian digital. Nah, ini di sini ada gambar untuk komposisi dari yang dimaksud dengan emitter, basis dan kolektor ya. Jadi penyusunannya komponen itu ada memiliki 3 kaki pastinya ya. Nanti urutannya itu tergantung dari seri tiap kaki tiap transistor itu sendiri. Nah, di sini dicontohkan untuk kaki emitter itu ada di angka 1, basisnya ada di tengah di angka 2 dan kolektornya ada di angka 3. Nah, di dalam transistor kita akan jelas mengenal untuk kasus yang sekarang kita akan lebih mengenal ada transistor yang jenisnya NPN dan PNP, atau sebenarnya sama juga dengan istilah N channel dan B channel, N channel dan P channel ya. Sebetulnya hampir mirip-mirip lah ya polaritas yang kita gunakan untuk sebagai triggernya. Nah, terkait dengan fungsi utama transistor ini kita pastinya harus tahu juga ya secara pengaplikasiannya seperti apa gitu ya. Kenapa bisa menjadi suatu penguat sinyal, kemudian sebagai saklar, sebagai regulator tegangan, osilator, bahkan sampai dengan driver dan penguat daya di sini. Nah, ini prinsipalnya adalah sebetulnya dasarnya yang perlu kita pahami adalah sebenarnya transistor ini sendiri itu adalah saklar otomatis gitu ya. Saklar yang nyala matinya itu bisa kita tentukan dari trigger yang ada di basisnya gitu. Nah, cuma secara pengaplikasiannya memang cukup variasi tergantung bagaimana kita menerapkannya gitu ya. Dari 8 fungsi utama transistor ini sebetulnya yang bisa kita pahami adalah basisnya atau kuncinya itu adalah sebagai transistor ini adalah sebagai saklar atau switch itu tadi. Terus kita akan coba lihat nah, di sini kita akan kenalan terlebih dahulu terkait dengan apa sih sebetulnya NPN dan PNP itu ya. Jadi NPN dan PNP sendiri itu adalah konsep dasarnya ya, pembangunan yang dibangun dari transistor itu sendiri ya. Jadi apa sih yang membedakan antara NPN dan PNP itu kita bisa lihat di dalam dua gambar di bawah ini ya. Jadi di dua gambar di bawah ini kita bisa perhatikan terkait dengan unsur triggernya. Jadi fokusnya adalah ke nilai P-nya ya, nilai tengahnya ya, dari NPN yang nilai tengahnya dan PNP nilai tengahnya juga atau N-nya gitu. Sebagai trigger di masing-masing jenis transistor ini, ada jenis NPN dan PNP. Kalau kita menggunakan jenis transistor yang jenisnya adalah NPN gitu ya, berarti triggernya itu ada di konsep P-nya. Jadi dia hanya akan mengaktifkan atau switch-nya ini akan aktif antara emitter dan kolektor ini akan terhubung itu bila mana nanti kondisi basisnya atau kondisi base-nya itu nilainya jauh lebih positif itu di atas dari biasanya di 0,7, di atas dari 0,7 volt itu ditandakan sebagai basisnya mengalami trigger di situ. Nah, ketika tegangannya di atas 0,7 volt atau sekitar 0,8 atau 1 volt itu artinya si kolektor dan emitter itu terhubung gitu. Nah, biasanya unsur ini ditandai juga dengan simbol yang anak panahnya keluar ya. Jadi arahnya dari kolektor berjalan ke emitter gitu. Nah, ini kita bisa perhatikan di gambar skema rangkaiannya juga di sini. Jadi tegangan VC-nya di sini baterai masuk ke rangkaian dari lewat kolektor. Terus kemudian basisnya di sini juga di sini kita ada baterai tapi arahnya lebih positif. Jadi positif masuk ke resistor. Nah, nilai resistor ini sebagai triggernya. Ketika men-trigger maka yang terjadi adalah kolektor dan emitter ini terhubung. Seperti itu. Sedangkan di PNP sendiri di unsur tengahnya adalah N ya, artinya lebih negatif ya. Jadi unsur nilai tengahnya itu jauh lebih negatif dibandingkan kondisi normalnya awalnya gitu ya. Jadi ketika kondisi awalnya bisa kita perhatikan di sini ya. Jadi emiternya yang mendapatkan positif dan kolektornya yang mendapatkan negatif. Ini sebenarnya dibolak-balik nggak jadi begitu masalah ya. Yang jadi masalah adalah difokuskan adalah pada basisnya. Nah, ini perlu diperhatikan di sini basisnya, ketika basisnya diberikan nilai yang lebih negatif. Jadi ketika unsurnya lebih positif dia tidak akan men-trigger atau menghubungkan antara emitter dan kolektor. Tapi ketika nanti nilainya lebih negatif
dia akan menghubungkan antara kolektor dan emitter ini sendiri, seperti itu, sehingga fungsi saklarnya berjalan di situ ya. Nah, kemudian bagaimana aplikasi transistor itu sendiri? Jadi tadi kita sudah bahas juga terkait dengan NPN PNP ya, dan prinsipalnya seperti ini sebetulnya. Jadi kalau tadi kita kenal istilah ada amplifier, kemudian ada penguat sinyal gitu ya, penguat tegangan gitu ya. Sistem penguatan ya, penguatan yang dimaksud ya, kenapa kok bisa menjadi suatu sistem penguatan sih gitu ya, apalagi penguatan sinyal, kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Nah, itu terpengaruhnya adalah di bagian triggernya di sini sebetulnya. Jadi kalau misalkan pengaplikasiannya kita gunakan sebagai penguat, konsep dasarnya kan adalah switch ya atau saklar ya. Ketika ini digunakan sebagai saklar otomatis, ketika saklar ini kita aktifkan, artinya ada unsur positif yang masuk sehingga menghubungkan antara kolektor dan emitornya. Tapi ketika nilai yang di sini kita tidak isi dengan baterai atau isi dengan sinyal ya, sinyal yang nilainya adalah high low terus menerus ya. Misalkan sinyalnya jalannya nilai tegangannya di atas 0,7, di bawah 0,7, artinya kan nyala mati ya. Nah, nyala matinya itu kan bentuknya frekuensi pastinya. Nah, frekuensi itu ketika si transistor ini berjalan sesuai dengan frekuensi yang diinputkan atau kondisi perubahan sinyal di bawah 0,7 volt ini tadi, itu kan mengakibatkan sinyal yang di sini kan perubahannya kan hampir sama ya, atau kita bisa katakan sama gitu kan. Tapi tegangan yang kita gunakan di sini bisa kita perhatikan ya, tegangan yang di sini hanya cukup menggunakan di 1 volt. Sedangkan tegangan yang nanti yang dihantarkan dari saklar yang kita nyala matikan ini tegangannya lebih besar, yaitu 9 volt. Makanya di sini nanti dari sistem saklar yang switch yang otomatis ini atau penggunaan transistor ini kenapa bisa menjadi bagian dari penguatan atau amplifier gitu. Nanti ini untuk unsur yang NPN ya. Tapi kalau unsur yang PNP seperti apa? Nanti kondisi baterainya atau trigger utamanya itu jauh lebih negatif. Makanya di sini kenanya dia lebih negatif ya, lebih negatif. Nilai yang di sini harus lebih negatif atau nilai di bawah 0,7. Sehingga nanti dari kolektor dan emitornya bisa terhubung sehingga nyala. Dan konsepnya juga sama, ketika saklar ini kan matikan kan perubahan sinyal itu akan sama persis ya, akan sama mendekati sama lah gitu ya. Dengan mendekati sama ini artinya dan nilai tegangan yang berbeda, artinya terjadi penguatan di situ. Nah, itulah kenapa dalam pengaplikasian transistor itu salah satunya adalah sebagai penguat sinyal kan gitu ya. Atau bahkan tadi kalau misalkan sebagai digitalisasi seperti apa gitu kan. Itu dengan cara pembacaan sinyal tadi. Ketika sinyalnya 1 dia asumsikan sebagai nyala, di bawah 1 atau di bawah 0,7 diasumsikan sebagai mati. Sebagai indikator dia high low-nya saja, kondisi high low dengan kondisi nilai digital kan hanya dibacanya high dan low seperti itu kan. Nah, itu kemudian kita akan coba untuk analisis lebih mendalam di Proteus untuk kita mendalami seperti apa sih sebetulnya bangunan dari pengaplikasian dari transistor. Apalagi tadi kita sudah sebutkan juga salah satu fungsi transistor adalah sebagai driver motor. Nah, kita juga akan coba analisis terkait dengan penggunaan transistor sebagai driver motor atau dikenal istilahnya dengan istilah X-bridge ya atau H-bridge gitu. Itu terkait dengan pengaplikasian transistor sebagai driver motor gitu. Nah, kita akan buka Proteusnya. Nah, di sini saya sudah siapkan ya untuk analisis awal dulu terkait dengan pengimplementasian si transistor sebagai saklar ya. Di sini sudah saya kasih probe untuk tegangannya masing-masing di sini. Nah, ini untuk yang PNP, yang ini untuk yang NPN series ya. Di sini sudah saya kasih saklar, masing-masing juga sudah saya kasih saklar ya. Nah, ini sudah jalan simulasi, kita bisa perhatikan tegangan yang saya taruh di sini adalah tegangan 5 volt ya. 5 volt mengalir di titik-titik sudah mengalir di sini. Nah, cuman ini tidak teralirkan ke NPN-nya sehingga tidak teralirkan. Kalau yang NPN itu tidak teralirkan ke negatifnya, akhirnya dia tidak menyala LED-nya. Ini pun juga sama, ini aliran dari 5 volt ini belum mengalir sampai LED-nya sehingga si LED ini belum menyala. Nah, kita lakukan analisis dulu yang ada di bagian sini NPN-nya. Nah, ini perlu perhatikan teman-teman, di sini ada nilai triggernya ya. Triggernya terbaca di sini dalam probe pada 0,6. Nah, kalau syaratnya adalah 0,7 di atas 0,7 dan ini kondisi adalah nilainya masih 0,6, artinya ini belum saklar transistor ini belum aktif.
sehingga kita perlu aktifasi dulu sehingga untuk nantinya bisa menjalankan si transistor ini atau mengaktifkan si transistor ini. Caranya dengan menekan di sini ya. Jadi tombol switch ini sebagai triggernya. Nah, kemudian nilainya berubah di sini. Teman-teman, nilainya rubah ke 0,8 volt. Artinya nilainya kan sudah di atas 0,7 ya. Ketika nilainya sudah di atas 0,7, si basis ini sudah men-trigger dan akhirnya kolektor dan emitter terhubung sehingga LED-nya bisa menyala. Nah, kalau NPN ini adalah unsurnya nilai awalnya adalah 0,6 ya, di bawah 0,7, baru ketika ditekan baru nilainya di atas 0,7, sedangkan berbeda dengan kondisi yang ada di PNP ya. Kalau di PNP nilai basisnya awalnya adalah lebih besar, yaitu di 0,4. Di 4 volt gitu. Karena dia sebenarnya sudah terbaca langsung tegangannya mengalir dari emitter ini masuk ke bagian basisnya. Nah, ini terbacanya di 4 volt. Nah, sedangkan kebutuhannya untuk trigger ini PNP itu harus lebih negatif gitu atau di bawah dari 0,7 volt itu tadi. Sehingga ketika kita trigger di sini nilai tegangannya akan berubah jadi 0,0004. Nah, setelah itu switch PNP ini aktif sehingga menyalakan LED-nya. Nah, ini prinsip dari transistor sebagai saklar ya. Jadi ketika kita tekan-tekan, nah ini saklarnya berjalan. Nah, misalkan tadi kalau saya bilang kasusnya adalah misalnya di sini adalah sinyal gitu ya, berupa signal sinus misalnya gitu. Kan itu kan bacanya kan perubahannya beda-beda ya, naik turun naik turun naik turun. Nah, ini mengakibatkan nanti LED-nya juga akan berbentuk yang artinya itu juga mengaktifkan istilah osilasi tadi ya. Jadi osilasi bisa muncul gitu kan. Misalnya di sini kita kasih apa ya, PWM, kita kasih pulse aja ya. Kita coba kasih pulse. Nah, pulse-nya low-nya 0, pulse-nya 1. Dan seperti ini udah cukup. Oh, frekuensinya yang kita atur. Frekuensinya di 10 Hz aja dulu. Nah, ini 10 Hz tapi sangat kencang ya, nggak kelihatan. Kita atur Nah, ini nilainya berubah-ubah. Harusnya LED-nya juga nyala mati ya. Nah, ini kalau misalkan kita atur di bagian pulse-nya itu kita bisa atur-atur sesuai dengan pengaturan kita sehingga kita bisa memahami konsep osilasi tadi. Nah, ini masih terlalu cepat ya frekuensinya. Nah, ini pembacaannya terlalu rapat jadi nggak bisa terlihat. Mungkin kalau dengan sign terlalu besar juga. Ini nggak bisa dengan sign ya, jadi harus pulse. Atau sebenarnya kita bisa juga pakai generator yang ada di AFG-nya tuh. Nah, misalnya kita pakai ini. Tegangannya terlalu besar. Nah, pokoknya seperti itulah. Nanti kita bisa menggunakan pulse di sini untuk nyala matinya dari si LED-nya itu, sehingga kita bisa menggunakan prinsip kayak amplifier gitu ya, ataupun osilasi tadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita praktekkan nantinya adalah di bagian di sini, yaitu transistor sebagai driver motor atau kita kenal istilahnya adalah X-bridge gitu ya.
Nah, di sini kita akan kenalan apa aja unsur yang kita taruh di sini ya. Unsur yang kita taruh di sini adalah saat ini kita menggunakan 4 buah transistor NPN, di mana nanti aktivasinya bagian yang transistor Hi5 dan Hi4 itu kita aktifkan, sehingga nanti akan terjadi putaran clockwise. Ketika nanti kita matikan, motor mati. Ketika nanti yang aktif adalah Hi6 dan Hi3, nanti adalah counter clockwise. Nah, untuk simulasi jalannya nanti akan seperti ini. Nilai-nilai tegangannya, karena ini kita menggunakan NPN ya, berarti unsur yang sebagai triggernya adalah 5 volt ya. Jadi 5 volt atau di atas 1 volt lah ya gitu. Jadi karena unsurnya harus lebih positif, nah ini arahnya adalah tombol yang ini untuk CW atau putaran clockwise, nanti terhubung dengan indikator sini ya, ada CW, berarti terhubung ke CW atau ke Hi4 dan Hi5. Nah, ketika kita tekan, nah ini akan melaksanakan putaran clockwise. Nah, nilai tegangan yang masuk ke sini dari motor ini ditentukan dari tegangan yang kita taruh di sini ya. Misalnya tegangan di satu sini kan ada 5 volt, maka yang mutar di sini atau tegangan yang masuk ke sini adalah 5 volt. Seperti itu. Kita lepas, ganti putarannya. Nah, ini jadi counter clockwise. Nah, ini penggunaan dari transistor sebagai saklar. Nah, dimanfaatkan sebagai salah satunya adalah kendali motor atau driver motor. Begitu. Jadi itu tadi ya gambaran setelah kita kenalan transistor ya. Jadi ada macam-macam dari jenis-jenis transistor. Kemudian kita kenal di jenis transistor ada yang sistemnya polaritas BJT, ada JFET gitu kan, MOSFET gitu kan. Terus ada yang IGBT, istilah IGBT penggabungan antara BJT dengan MOSFET gitu kan. Nah, sebenarnya pemahamannya, prinsipnya, kerjanya hampir mirip semua ya. Yang membedakan adalah masing-masing dari tiap transistor ini karakternya berbedanya pada bagian triggernya dan kemampuan daya yang diterimanya. Semakin cepat lambat dari sinyal yang didapat di basis itu juga pengaruhnya yang menentukan mana yang harus kita gunakan. Sehingga perlu banget berkenalan dengan transistor yang nantinya mau kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang jelas secara prinsip sistem atau penggunaan transistor itu dasarnya adalah seperti ini, ada NPN dan PNP atau N channel dan P channel seperti itu. Sehingga pemahaman ini sebagai trigger awal kita untuk memahami lebih lanjut lagi, mendalami lagi terkait dengan salah satunya kendali saklar ya, kendali otomatis atau penggunaan dengan saklar switch itu menggunakan transistor. Kalau sebelumnya di materi dioda kita kenal SCR dengan triak gitu ya, salah satu juga konsepnya hampir mirip untuk men-trigger. Nah, kalau di sini kita juga kenal istilah dengan NPN dan PNP itu tadi lebih lanjut dibandingkan dari SCR dan triak itu tadi. Nah, kemudian yang perlu dipahami adalah pemahaman transistor ini sangat penting banget untuk kalian pahami, karena ini transistor ini pemanfaatannya sudah cukup banyak ya di microcontroller, di controller gitu ya, apalagi di PLC. Ini beberapa PLC seri tertentu itu menggunakan output yang jenisnya NPN dan PNP atau transistor lah ya gitu. Mau itu jenisnya MOSFET, IGBT atau macam-macam itu sudah menggunakan unsurnya di situ. Dan pemahaman terkait dengan penggunaan transistor ini akan mempengaruhi kalian untuk memahami konsep lebih panjang, lebih jauh lagi terkait dengan otomasi industri ya. Yang jelas terkait dengan basicnya transistor sebagai saklar ini sebagai trigger awal untuk kalian bisa mendalami lebih dalam lagi terkait dengan teknologi-teknologi yang saat ini kalian hadapin gitu. Sehingga besar harapan saya bisa kalian dalami lagi, tidak dari materi ini lagi aja, tapi dengan materi-materi yang lainnya terkait dengan tadi kita sudah kenalan juga ada MOSFET jenis-jenisnya, ada IGBT gitu kan. Nah, itu bisa kalian dalami sebenarnya pemanfaatan mereka itu diletakkan di mana dan difungsikan sebagai apa. Sehingga nantinya trigger awal ini untuk kita kenalan transistor sebagai NPN dan PNP ini sebagai sub awal untuk kalian bisa mendalami lebih jauh lagi. Mungkin itu saja untuk kita kenalan transistor. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.